ekosistem. Nah, anak-anak ibu tahu apa itu keseimbangan ekosistem? Tahu atau tidak? Apa itu keseimbangan? Ayo. Keseimbangan. Tahu seimbang? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai keseimbangan ekosistem. Nah, coba ibu tanya, anak-anak ibu, bagaimana perasaannya jika ekosistem di lingkungannya, misalnya ekosistem di lingkungannya rusak? Bagaimana perasaannya? Senang? Senang? Ya, misalnya rusaknya keseimbangan ekosistem, ada ulah manusia dan ada juga karena faktor alamiah. Semua itu akan kita bahas hari ini, dan insya Allah nanti dari pembelajaran anak-anak ibu bisa mengetahui apa saja faktor penyebab rusaknya keseimbangan ekosistem, apa akibatnya bagi kita, dan bagaimana upaya kita untuk menanggulanginya. Oke, sekarang kita menonton video pembelajaran tentang keseimbangan ekosistem. Dan silakan anak ibu perhatikan. Nanti setelah menonton video, ibu tanya apa yang dijelaskan dalam video tadi. Kita akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi di mana hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem berjalan secara harmonis dan seimbang. Ketidakseimbangan ekosistem terjadi apabila salah satu komponen pada ekosistem itu rusak. Misalnya populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh para petani sehingga mengakibatkan populasi ular menurun karena kehabisan makanan berupa tikus. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Perubahan ekosistem dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem terjadi karena faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Faktor alami yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Faktor kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan, pembuangan limbah dan sampah, perburuan yang beberapa hewan seperti badak, harimau, dan burung cendrawasih, dan penangkapan ikan di laut dengan racun atau peledak dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang. Dampak terganggunya keseimbangan ekosistem: hilangnya spesies penting dalam ekosistem, berkurangnya sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan. Upaya menjaga keseimbangan ekosistem: menghemat air, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan, melakukan reforestasi, dan menjaga kelestarian hutan. Demikian penjelasan tentang keseimbangan. Oke, anak ibu sudah nonton tadi kan? Nah, coba ibu tanya, apa tadi keseimbangan ekosistem itu? Apa? Apa? Pegunungan? Ya, keseimbangan ekosistem. Ya, Bibi? Komponen biotik dan abiotik dalam keseimbangan ekosistem. Hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam keseimbangan. Belum tepat, kurang tepat. Sedikit lagi. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Ya, Habibie itu hampir mendekati, tapi ada kata-katanya yang kurang dikit lagi. Siapa namanya? Ikra. Ayo, Ikra. Dan hubungan antara komponen biotik dan abiotik yang hidup secara harmonis dan lestari. Ya, Ikram hampir mendekati. Jadi dapat
berhubungan dengan komponen abiotik. Nah, jadi keseimbangan ekosistem tadi adalah hubungan harmonis. Nah, harmonis itu hubungan yang bagaimana? Yang dekat, yang dekat. Akrab. Ya, hubungan harmonis itu hubungan yang baik. Hubungan yang baik, misalnya kita berteman. Gaza berteman dengan Reza. Apakah hubungannya harmonis? Ya. Misalnya mereka bertengkar, harmonis hubungannya? Tidak. Begitulah keseimbangan ekosistem, hubungannya itu harus harmonis. Misalnya, rusak satu komponen di antara komponen biotik dan abiotik, harmonis hubungannya lagi? Tidak. Seperti yang Ibu contohkan tadi, ikan dan air. Kalau airnya rusak, apakah hubungannya dengan ikan harmonis lagi? Tidak. Jadi, siapa yang bisa menjelaskan lagi apa itu keseimbangan ekosistem? Nah, ayo. Manda, apa tadi? Dari penjelasan Ibu tadi, pasti bisa ditangkap. Ayo Manda. Apa? Ada yang bisa? Gaza bisa? Reza? Reza? Enggak? Nah, ayo kita sama-sama. Kita sama-sama simpulkan. Jadi, keseimbangan ekosistem itu adalah hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem, hubungannya yang harmonis. Kalau rusak satu, rusak yang lainnya. Paham? Nah, tadi ada faktor penyebab rusaknya keseimbangan ekosistem. Apa saja? Faktor alam. Faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alam. Tadi faktor alam apa saja contohnya? Gunung meletus, tsunami, gempa bumi. Kalau kebakaran hutan apakah termasuk? Tidak. Penebangan hutan apakah termasuk? Tidak. Oke, kita bahas dulu yang faktor alam. Nah, tadi ada gunung meletus, tsunami. Nah, yang pertama gunung meletus. Anak-anak Ibu tahu apa penyebab gunung meletus itu? Apa? Karena izin? Salah satunya. Apa salah satunya? Karena dia sudah sakit. Gunung itu ada dua jenis. Ada gunung yang aktif dan ada gunung yang non aktif. Nah, kalau gunung yang non aktif itu kayak gunung-gunung kita di sini. Gunung biasa, dia tidak mengeluarkan magma, tidak mengeluarkan lava. Nah, kalau gunung aktif tuh gunung seperti itu. Dia gunung Semeru. Gunung aktif itu di dalam perut gunung itu menyimpan magma larva yang kapan saja bisa meledak. Apa? Larva dibilang. Ya, yang salah. Oke. Magma, lava, apa lagi isinya? Isi gunung berapi itu apa aja? Ada magma, ada lava, batu, kerikil, panas. Nah, ibaratnya kata orang zaman dulu, isi gunung itu gambaran dari api neraka. Nah, seperti itulah besok api neraka. Jadi, anak-anak Ibu mau masuk api neraka? Yang kedua, tsunami. Nah, apa penyebab terjadinya tsunami? Naiknya air. Apa? Surutnya air. Gempa. Gempa. Naik air. Penyebab terjadinya tsunami karena adanya pergeseran lempeng bumi di bawah laut, sehingga air laut itu ibaratnya kita main air. Nah, air di sini kan, kita tepuk air itu, apakah itu airnya loncat ke atas? Ya. Nah, itulah tsunami. Kalau tsunami itu pergeseran lempeng, ibaratnya tangan kanan Ibu, tangan kiri Ibu ini lempeng. Jadi bergeser dia menyatu, terjadilah tsunami. Nah, tsunami inilah bencana yang merusak segala kehidupan manusia.
Kalau udah terjadi tsunami tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ya kan? Disapu semua, disapu oleh air itu semua, rumah, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kalau pesawat kan dia ada di darat, pesawat terbang di udara. Nah, kalau tsunami terjadi, tsunami itu diikuti angin yang kencang, otomatis angin itu akan mempengaruhi pergerakan pesawat. Jadi walaupun kita di pesawat sedang terjadi tsunami, belum tentu kita aman. Nah, Jod, yang ketiga, gempa bumi. Nah, apa penyebab gempa bumi? Tadi tsunami karena pergerakan lempeng. Sama dengan gempa bumi. Pergerakan lempeng. Nah, gempa bumi sama penyebabnya, cuman gempa bumi terjadinya di darat, makanya dia tidak jadi tsunami. Kalau gempa bumi terjadi di laut, itulah yang jadi tsunami. Paham kan? Nah, longsor. Apa penyebab longsor? Sering hujan. Apa lagi? Karena izin Allah, sudah pasti karena izin Allah. Tanahnya itu terlalu gembur. Nah, anak-anak ibu nampak kan bukit kita di sini ada yang gundul? Ada. Nah, karena bukit itu gundul, makanya urat-urat pepohonan itu tidak bisa menahan tanah. Jadi kalau datang hujan, air itu langsung mengikis tanah sehingga terjadi longsor. Nah, longsor ini bisa juga disebabkan oleh manusia. Apa penyebabnya kalau manusia? Penebangan hutan secara liar. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas secara kelompok. Hello. Hai. Ada suara. Sembarangan. Aku juga punya kayak gitu. Akibat